Megatrust mengintai Indonesia, bisa picu tsunami 34 meter. Kekhawatiran soal gempa megatrust di Indonesia menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini, terutama pasca gempa megatrust Nankai mengguncang wilayah Jepang pada pekan lalu. Indonesia sendiri dikepung 13 zona megatrust. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono beberapa saat lalu mengatakan ada dua segmen megatrust yang perlu diwaspadai, yakni Seismic Gap Megatrust Selat Sunda, M87, dan Megatrust Mentawai Suberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata dia dalam keterangan resminya beberapa saat lalu. Gempa megatrust adalah gempa sangat besar yang terjadi di zona subduksi, wilayah tempat salah satu lempeng tektonik bumi terdorong di bawah lempeng lainnya. Kedua lempeng biasanya terus bergerak mendekati satu sama lain, tetapi terjebak di tempat mereka bersentuhan. Akhirnya, penumpukan regangan melebihi gesekan antara kedua lempeng dan terjadilah gempa megatrust. Dalam laporan berjudul, On the Potential for Megatrust Earthquake and Tsunamis of the Southern Coast of West Java and Southeast Sumatra, Indonesia, yang dirilis oleh beberapa pakar termasuk dari BMKG, disebutkan soal dampak gempa megatrust di Indonesia. Laporan menyebut tingkat kegempaan yang tinggi di Jawa Barat dan Sumatera terjadi akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Peristiwa megatrust besar yang terkait dengan proses ini kemungkinan besar menimbulkan bahaya gempa bumi dan tsunami besar bagi masyarakat sekitar. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk membantu memahami kemungkinan dan frekuensi kejadian tersebut. Peneliti menggunakan data katalog seismik yang bersumber dari BMKG dan International Seismological Center, ISC, periode April 2009 hingga Juli 2020, untuk melakukan pengukuran hiposenter gempa. Untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, pemodelan tsunami dilakukan di wilayah tersebut untuk dua skenario berdasarkan perkiraan kesenjangan kegempaan dan keberadaan sesar bakterus. Kami menemukan bahwa ketinggian maksimum tsunami bisa mencapai 34 meter di sepanjang pantai barat Sumatera paling selatan dan di sepanjang pantai selatan Jawa dekat semenanjung Ujung Kulon, tertera dalam laporan.